Setelah mengalami kecelakaan mobil, ia terbangun di sebuah tempat asing. Di sana, setelah mencatatkan namanya, ia diberitahu bahwa pada kehidupan berikutnya, ia hanya bisa terlahir kembali sebagai seekor terenggiling. Alasannya, selama hidup ia terlalu sedikit berbuat kebajikan. Ia langsung membantah, "Aku ini orang baik. Kalau bukan karena memungut sampah di jalan, aku juga tidak akan meninggal. Masa tidak ada keringanan? Kalau tidak bisa jadi manusia, setidaknya biarkan aku jadi panda besar." Petugas menatapnya dan menjawab tegas, "Jangan berharap. Belok kiri dan segera masuk jalur reinkarnasi." Ia pun melangkah dengan berat hati. Namun baru 2 langkah, ia masih mencoba. Bertanya, benar-benar tidak ada pilihan lain. Petugas itu menoleh dan berkata, "Kalau ingin, ada jalan lain. Kamu bisa menolak reinkarnasi, lalu kembali hidup sebagai dirimu sendiri dengan seluruh ingatan kehidupan ini. Tugasmu adalah mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Pintu di sebelah kanan akan membawamu ke sana." Ia pun memilih masuk ke pintu kanan, memulai hidupnya sekali lagi dengan memori penuh dari kehidupan sebelum. Tujuan utama di kesempatan baru ini jelas, mengumpulkan kebaikan sebanyak mungkin agar di kehidupan berikutnya ia bisa kembali menjadi manusia. Begitu membuka mata, ia mendapati orang tuanya yang masih muda. Sebenarnya ia sudah bisa berbicara sejak bayi, tetapi agar tidak menimbulkan keanehan, ia berpura-pura tumbuh seperti anak biasa. Saat berusia 10 bulan, ia baru belajar berjalan dan bicara secara normal. Namun kecerdasannya sulit ditutupi. Pada hari pertama masuk TK, ia sudah bisa menulis namanya sendiri. Guru terkejut tapi tidak terlalu memperhatikan karena sedang sibuk berbicara dengan orang tua murid lain. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Guru itu akhirnya dipecat dan keluarga murid tersebut hancur karena ayah murid dan guru menjalin hubungan terlarang. Ia berpikir, kalau aku bisa mencegah hal ini, pasti pahala yang kudapat akan besar. Sejak saat itu, setiap kali guru dan orang tua murid itu terlihat berbicara, ia selalu muncul untuk mengganggu, berusaha mengalihkan perhatian. Namun tetap saja, pria itu sempat memberikan nomor kontaknya kepada guru. Ia sadar bahwa hanya menyembunyikan nomor itu tidak cukup. Maka, ia memutuskan menggunakan telepon umum untuk mengirim pesan yang membuat pria itu benar-benar berhenti. Malam hari, diam-diam ia keluar rumah membawa uang dari tempat rahasia ayahnya. Meski sadar itu mungkin mengurangi pahala, tapi demi misi besar, ia rela. Pesan terkirim. Sejak itu, sang pria tidak pernah lagi mendekati guru. Tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi, guru tersebut justru telah diselamatkan oleh murid kecilnya. Sejak saat itu, keyakinannya semakin kuat. Ia harus terus berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Cerita pun berlanjut ke masa SD, SMP, hingga kuliah. Dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, ia bisa menolong banyak orang, mencegah perselingkuhan, membela guru dari fitnah, menyelamatkan kakeknya dari obat yang salah, menasehati teman agar tidak mengejar mimpi kosong, menjaga sahabatnya tetap bersama. Dan ketika hidup berulang, ia sadar satu hal, kesempatan terbesar manusia bukanlah dilahirkan kembali, melainkan memilih untuk berbuat baik setiap hari.